Sampai per bulan Maret ini, kami di Nerd Reviews baru nyobain Intel Core Ultra di kategori laptop ultra portable, karena memang di kategori laptop gaming, efisiensi daya dan IGP kenceng tidak seberapa dibutuhkan. Tapi, apa untuk saat ini memang belum terlalu masuk akal membayar lebih tinggi untuk sebuah laptop gaming mainstream berbekal Core Ultra yang lebih mahal? Semoga MSI Cyborg 15 AI ini bisa menjawab. MSI Cyborg 15 muncul di tahun 2023 lalu sebagai alternatif refresh daripada MSI Thin GF Series. Tujuannya adalah menyediakan opsi laptop gaming tanda kutip entry level, namun dengan bobot dan ketebalan di bawah rata-rata. Meski sekilas mirip laptop gaming entry level standar, MSI membuat konstruksi laptop ini sedikit unik berkat frame dan casing yang sebagian translucent alias semi-transparan. Sebagian orang menganggap ini mungkin futuristik, tetapi gue pribadi prefer konstruksi full aluminium aja. Satu-satunya permukaan aluminium di laptop ini adalah di bagian punggung. Dengan sangat mudah, engsel Cyborg 15 bisa dibuka dan ditidurin oleh satu jari. Selebihnya kita nggak perlu terlalu bahas ulang sepertinya karena toh masih sama dengan Cyborg 15 tahun lalu. Layar Full HD 144Hz-nya masih belum 100% sRGB contohnya, entah kenapa padahal banyak laptop entry level yang udah 100% sRGB di bawah 15 jutaan. Oke lah, persoalan layar itu satu hal, namun satu lagi yang menurut kami bisa diperbaiki adalah port USB-C yang hingga kini belum juga support power delivery atau charging. Selain itu ada USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, LAN port, dan charging port tradisional di kanan. Meanwhile di kiri ada slot gembok, satu lagi USB-A 3.2 Gen 1, dan combo audio jack. Jadi ya satu-satunya cara ngecas laptop ini adalah via adapter tradisional bawaan. Webcam standar 720p, tidak ada fitur login biometrik. Jadi, prosesor Intel yang dipakai di MSI Cyborg 15 AI ini identik dengan yang disematkan ke MSI Prestige 13 AI Evo, ZenBook 14 UX3405, bahkan MSI Claw, yakni Intel Core Ultra 7 155H, sebuah prosesor Meteor Lake 28W yang saat ini fokusnya lebih ke efisiensi daya berkat proses Intel 4 nanometer. Dilengkapi pula iGPU Intel Arc yang kencang dan performa NPU AI Accelerator efisien ketimbang performa maksimal. Dengan adanya RTX 4050 atau 4060 45W di laptop gaming ini, apakah make sense menyematkan sebuah CPU Core Ultra dengan iGPU Intel Arc? Well, sebelum buka benchmark terpasang RAM 16GB DDR5 Dual Channel Upgradable, namun hanya ada satu slot SSD NVMe Gen 4 yang udah keisi 512GB atau 1TB speed basic. Ada alasan kenapa Intel tahun ini mempertahankan Intel Core HX Series Raptor Lake Refresh untuk banyak laptop-laptop gaming ketimbang menyematkan Intel Core Ultra 7 28W. Karena di sini secara kinerja CPU tidak terlihat ada improvement dibanding let's say i7 13700H atau sejenisnya meski sebuah kenaikan tipis dari i7 13620H daripada Cyborg 15 tahun lalu. Hanya saja, efisiensi jauh lebih baik di mana generasi sebelumnya bisa konsumsi daya up to 100W untuk dapat skor setara, Core Ultra 7 hanya butuh power 50-an watt maksimal. Kenaikan efisiensi yang luar biasa dari Intel, namun harusnya untuk sekelas laptop gaming at least bisa didesain dengan power limit lebih tinggi. Performa relatif konsisten, tidak ada problem harusnya untuk dipakai beragam kebutuhan produktivitas dan gaming. Nah, dari segi GPU, kita ngetes performa iGPU Intel Arc-nya juga ya, selain sang RTX 4050 45W. Namun, entah kenapa sepertinya agak di limit ini performanya. Bahkan stabilitas dan skor benchmark-nya lebih rendah dibandingkan laptop Ultrabook Prestige 13 bahkan ZenBook 14 yang sama-sama pakai Core Ultra. Padahal udah di-update pada driver terbaru. Entah gimana ceritanya, tapi ya udah. Yang penting kalian harus tahu bahwa kalau sekedar dipakai gaming dan render, saat ini masih ada Cyborg 15 Core i7 Plus RTX 4060 tahun lalu di harga 16 juta dengan frame rate yang lebih kencang dan mungkin lebih stabil dibanding RTX 4050 di sini. It's okay buat gaming casual dan juga gaming AAA yang ringan di setting mentok selama nggak nyalain ray tracing sebenarnya. Untungnya dari segi cooling tidak ada masalah meski ini terlihat ala kadarnya sekali, sistem single fan dual heatsink yang tentu saja cukup buat dinginin sebuah CPU 28W beserta GPU 45W. Adem sekali permukaan keyboard terutama sektor WASD meski lagi jalanin stress test. Mungkin sebenarnya kalau mau naikin TGP 4050-nya ke kisaran 60W pun nggak masalah, MSI terkesan terlalu main aman di sini.
Sisanya kurang lebih masih sama ya, keyboard dilengkapi numpad kecil, WASD semi-transparan, ada numlock dan FN lock meski FN-nya ada di sisi kanan. Bedanya sekarang ada iluminasi RGB 4 zona, terus touchpad juga tidak berubah. Speaker tetap so-so, namun yang perlu diketahui adalah bahwa saat ini playback YouTube di mode power saver alias IGP only tidak improve drastis ketimbang Cyborg 15 Intel Gen 12 atau Gen 13, sama-sama sekitar 5,5 jam. Gimana ya, harusnya Meteor Lake ini sesuai klaim awal bisa lebih hemat di idle dan kerja ringan macam muterin video berkat SoC tile terbaru, tetapi di sini belum terbukti. Moga-moga aja bisa di-fix melalui sebuah upgrade firmware atau BIOS, sebab lagi-lagi sangat disayangkan kalian harus bawa adapter 120 watt ini ke sana kemari tanpa adanya dukungan charging USB. Mengesampingkan soal penempatan Intel Core Ultra 7 di Cyborg 15 AI yang kesannya menaikkan harga secara drastis hingga 19 jutaan, ada beberapa hal yang cukup urgent untuk diperbaiki dari laptop ini sebagai produk generasi kedua. Di saat yang bersamaan nggak perlu jauh-jauh ketika dibandingin Cyborg 15 stok tahun lalu dengan 16 juta, kalian udah dapat varian i7 plus RTX 4060 dengan jaminan performa gaming dan grafis lebih oke. Sure, kita dapat advantage efisiensi daya di Core Ultra, lebih adem, namun itu bukan yang biasanya dicari oleh orang lagi cari laptop gaming entry level atau mainstream. Maybe oke kalau konteksnya memang laptop flagship performa tinggi yang lebih ringan dan lebih tipis dari Cyborg 15 ini. Saran kami, selain beli Cyborg 15 edisi 2023, ada satu laptop MSI super enteng yang lebih bisa memaksimalkan sang Core Ultra 7, yaitu Prestige 13 AI Evo. Dapat RAM 32GB, layar QHD OLED, tapi beratnya nggak nyampe 1 kilo. Review dan link pembelian ada di deskripsi. As usual, soal menang-mending, ujung-ujungnya ada di tangan pemirsa sekalian. Please like dan share, gue Mike, stay safe, stay healthy.